Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindia Nurul Jaza Buditama. Di sini saya akan membahas terkait dengan teori kepemimpinan etis, pelayanan spiritual dan autentik oleh Gary Yukel. Di sini konsep kepemimpinan etis itu menekankan pada integritas pribadi atau perilaku moral individu. Definisinya yaitu kepemimpinan etis merupakan kepemimpinan yang menjunjung tinggi norma-norma, kaidah-kaidah, atau undang-undang yang berlaku, serta tidak melukai atau mencederai baik secara fisik maupun psikis pengikut atau bawahannya. Di sini integritas itu sangat ditekankan dalam kepemimpinan etis, di mana integritas itu sendiri merupakan kejujuran dan konsistensi antara nilai-nilai dan perilaku yang dianut oleh seorang pemimpin. Selain itu, integritas juga berarti menciptakan keefektifan dalam kepemimpinan. Dalam kepemimpinan ini, sikap etis itu harus diseimbangkan dengan moral yang baik, karena moral yang baik saja itu tidak cukup apabila seorang pemimpin tidak memiliki nilai etis yang diharapkan. Selain itu, pemimpin juga harus membentuk mutual trust atau rasa saling percaya dan menghargai antar bawahannya atau pengikutnya supaya dapat mengetahui solusi yang integratif seperti itu. Kemudian di sini dalam kepemimpinan etis itu akan berkaitan dengan sikap pemimpin dalam mempengaruhi komitmen dan optimisme pengikutnya agar tujuan bersama dapat tercapai secara efektif. Namun dalam kepemimpinan ini ada beberapa hal dalam situasi tersebut yang justru malah bisa menjadi sumber masalah etika, di mana dalam kepemimpinan etis itu sendiri, etika itu menjadi dasar nilai yang dipegang oleh seorang pemimpin. Adapun permasalahan etika tersebut dapat terjadi dalam situasi yang berkaitan dengan tiga hal di bawah ini. Yang pertama, situasi di mana pemimpin itu mempengaruhi harapan pengikutnya. Bagaimana pemimpin mempengaruhi persepsi pengikut terkait prospek dan keberhasilan suatu tujuan, strategi, atau proyek yang beresiko. Maksudnya adalah di sini di bagian mempengaruhi harapan ini yang menjadi masalah itu ketika seorang pemimpin memberikan harapan dan motivasi kepada pengikutnya terkait dengan keberhasilan suatu tujuan yang akan diupayakan bersama, padahal pemimpin itu sendiri itu tidak mampu memprediksi secara tepat apakah tujuan itu benar atau maksudnya adalah apakah tujuan itu akan berhasil atau justru malah sebaliknya seperti itu. Kemudian yang kedua, di mana seorang pemimpin mempengaruhi nilai dan keyakinan pengikutnya. Bagaimana pemimpin mengubah nilai dan keyakinan yang mendasari pengikut untuk kepentingan tertentu. Di sini yang menjadi permasalahan dan dilema adalah ketika pengikut itu sudah diubah persepsi nilai dan keyakinannya oleh pemimpinnya dan ternyata kepentingan itu justru malah disalahgunakan gitu. Jadi ketika pengikutnya sudah diubah nilai dan keyakinan persepsinya, malah justru untuk kepentingan lain, di mana kepentingan itu tuh hanya untuk keuntungan pribadi saja seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, ketika ada pemangku kepentingan ganda, bagaimana pemimpin dapat menyeimbangkan atau mengintegrasikan nilai dan kepentingan yang bersaing antar beberapa pemangku kepentingan. Maksudnya di sini adalah yang menjadi permasalahan itu ketika seorang pemimpin justru tidak mampu mengambil keputusan yang adil dan tepat antara kepentingan satu dengan kepentingan lainnya, di mana keputusan itu bukannya justru menguntungkan kedua belah pihak, malah akan menimbulkan salah satunya itu mengalami kerugian seperti itu. Dan di sini masuk ke penentu dan konsekuensi kepemimpinan etis dan tidak etis. Ada beberapa faktor yang menentukan seorang pemimpin itu memiliki sikap atau sifat kepemimpinan etis atau tidak. Yang pertama dipengaruhi dari faktor internal, yaitu individu itu sendiri, dan faktor situasional atau faktor eksternal. Untuk yang faktor internal atau dari individu itu sendiri, kepemimpinan etis itu sangat ditentukan oleh ciri dan kebutuhan kepribadian, personality traits, dan needs dari pemimpin etis itu sendiri. Kemudian menurut Kohlberg dalam Yukel ada 6 tahap perkembangan moral yang juga dapat menentukan kepemimpinan etis seperti itu. Kemudian ada teori identitas dari Reynolds dalam Yukel juga.
Nah, di sini yang individu itu penting sekali seorang pemimpin itu mempunyai sikap yang matang secara emosional, memiliki kepribadian yang baik, memiliki nilai moral dan kognitif yang tinggi, dan identitas moral yang kuat, supaya diharapkan pemimpin ini akan mampu untuk menahan godaan dalam melakukan penyelewengan jabatan dan menggunakan kekuatan mereka untuk malah mengeksploitasi pengikutnya atau bawahannya. Nah, masuk ke pengaruh situasional yang dapat menentukan, yaitu dari lingkungan yang dinamis dan tidak pasti. Kemudian kurangnya regulasi yang kuat dari pemerintah dan tujuan kerja sulit direalisasikan. Kemudian kepribadian dari pengikut itu sendiri, mungkin ada yang memiliki kepribadian self-esteem dan self-efficacy yang rendah, serta lingkungan dengan korupsi, suap, dan kekerasan kerja itu juga menjadi faktor penentu. Nah, di sini konsekuensi yang diterima dari kepemimpinan etis itu dapat terjadi apabila akan mengarah ke konsekuensi positif apabila kepercayaan dan komitmen karyawan itu lebih tinggi dan menghasilkan peningkatan kinerja keuangan bagi organisasi itu sendiri, dan akan terjadi konsekuensi negatif apabila pemimpin yang kasar itu dapat meningkatkan agresi pada rekan kerja dan organisasi seperti itu. Kemudian di sini masuk ke teori kepemimpinan etis, ada kepemimpinan transformasi. Kepemimpinan transformasi ini merupakan di mana pemimpin meningkatkan kesadaran pengikutnya dengan cita-cita dan moral. Di sini ada aspek-aspek penting dalam kepemimpinan transformasi. Yang pertama adalah integritas, yang kedua altruisme, yang ketiga rendah hati, yang keempat empati, yang kelima pertumbuhan personal, yang ke 6 keadilan, dan yang ketujuh adalah pemberdayaan. Kemudian masuk ke pemimpinan pelayanan, maksud dari kepemimpinan pelayanan yaitu ketika pemimpin ini bisa memfasilitasi pengembangan, pemberdayaan, dan kerja kolektif yang konsisten dengan kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang pengikutnya agar tercapai tujuan bersama. Ada 3 aspek penting dalam kepemimpinan pelayanan. Yang pertama yaitu memelihara, membela, kemudian memberdayakan. Masuk ke pemimpinan spiritual, di mana di kepemimpinan spiritual ini, pemimpin itu meningkatkan motivasi internal pengikutnya dengan cara membangun kondisi untuk menghasilkan pemaknaan spiritual selama kerja. Nah, di sini terbagi dalam 2 aspek. Yang pertama adalah cinta altruistik, di mana di cinta altruistik ini ada indikator-indikatornya seperti kebaikan, kasih sayang, rasa berterima kasih, pengertian, pemaafan, kesabaran, kerendahan hati, kejujuran, kepercayaan, dan kesetiaan. Kemudian pada aspek kedua, di mana ada iman atau harapan, di aspek kedua ini dibagi lagi ke beberapa indikator seperti optimisme, kepercayaan diri, keberanian, daya tahan, ketekunan, serta ketenangan. Kemudian masuk ke kepemimpinan autentik. Di kepemimpinan autentik ini, pemimpin itu bertindak secara konsisten, baik dalam perkataan, perbuatan, serta nilai-nilai yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan autentik ini memiliki aspek-aspek penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, di mana yang pertama ada kesadaran diri, kepercayaan, kejujuran, altruisme, kebaikan, keadilan, akuntabilitas, serta optimisme. Adapun evaluasi dari teori-teori kepemimpinan etis yaitu jika dibandingkan dengan teori kepemimpinan lain seperti teori kepemimpinan transformasional dan karismatik, kepemimpinan etis ini berfokus pada nilai-nilai dari pemimpin itu sendiri seperti kepribadian dari si pemimpinnya seperti itu. Namun pada teori kepemimpinan transformasional dan karismatik itu malah justru berpusat pada perilaku dari si pemimpin seperti itu. Dan adapun evaluasinya, yang pertama teori perlu dikaji lebih dalam dan dikembangkan. Kemudian ada evaluasi kedua yaitu pengembangan alat ukur kepemimpinan etik itu juga perlu divalidasi seperti itu. Kemudian pedoman kepemimpinan etis itu ada langkah-langkahnya untuk mempromosikan tindakan etis, yaitu yang pertama ada peraturan etik memiliki standar yang jelas, harus ada kejelasan dalam peraturan kepemimpinan etis itu sendiri. Kemudian yang kedua, menerapkan etika dalam berperilaku atau memimpin. Kemudian yang ketiga, membantu orang lain untuk menyelesaikan permasalahan etis untuk penyelesaian konflik. Dan yang terakhir, menentang praktik tidak etis dalam perusahaan atau organisasi. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.